Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek pengolahan sinyal digital kami yang berjudul Implementasi Voice Activity Detection pada Noisy Speech menggunakan Zero Crossing Rate atau ZCR dan Short Time Fourier Transform atau STFT. Dengan saya sendiri, Nurail Lutfi Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 205 dan teman saya, Hail Hidayanti dengan 3 digit NIM belakang 036. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada tahap selanjutnya di sini terdapat import library, di mana kode tersebut digunakan untuk memuat library yang diperlukan dalam pengolahan sinyal audio, di mana nanti berperan dalam proses numerik, librosa, dan sound file digunakan untuk membaca serta memproses file audio. Mohon Google Drive dilakukan agar file audio yang tersimpan dapat diakses langsung dari lingkungan Google Colab. Selanjutnya adalah menambahkan white Gaussian noise. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan white Gaussian noise atau WGN ke dalam sinyal audio berdasarkan nilai signal to noise ratio atau SNR yang ditentukan. Daya sinyal dihitung terlebih dahulu, kemudian daya noise ditentukan sesuai dengan SNR target. Noise berdistribusi Gaussian dengan min 0 dihasilkan dan ditambahkan ke sinyal asli untuk menghasilkan sinyal audio yang terkontaminasi noise. Pada tahap selanjutnya, yaitu dilakukan framing, di mana fungsi tersebut digunakan untuk membagi sinyal audio menjadi beberapa frame berdurasi pendek sebesar 15 milisekund dengan overlap sebesar 50%. Proses framing itu bertujuan untuk memungkinkan analisis sinyal dalam domain waktu pendek yang umum digunakan dalam pengolahan sinyal suara. Selanjutnya adalah load audio, normalisasi, noise, framing, dan Hamming window. Di sini terdapat fungsi apply Hamming yang digunakan untuk menerapkan Hamming window pada setiap frame sinyal audio. Penerapan window bertujuan untuk mengurangi efek diskontinuitas pada batas frame yang dapat menyebabkan spectral leakage pada analisis spektral. Selanjutnya adalah untuk load audio data. Di sini menerapkan sampling rate target sebesar 8000 Hz serta sinyal to noise ratio SNR sebesar 10 dB untuk penambahan noise pada file audio tertentu. Selanjutnya, setiap file audio diproses melalui beberapa tahapan, yaitu pemrosesan ulang sampling rate atau resampling ke 8000 Hz, normalisasi amplitudo, serta penambahan weight Gaussian noise untuk file dataset non-rekaman. Sinyal yang telah diproses kemudian dibagi menjadi frame berdurasi 15 ms dengan overlap 50% dan setiap frame diberikan Hamming window sebelum digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Setelah itu, kita memvisualisasikan hasil dari clean dan noise pada suara yang telah ditambahkan Gaussian. Nah, setelah itu, kita melakukan framing pada sinyal audio dan domain waktu, lalu dilakukan overlap sebesar 50%. Berikut adalah hasil visualisasi yang menunjukkan framing dan overlap. Maka selanjutnya yaitu menghitung fitur FAD, di mana kita tahu kode ini berfungsi untuk menghitung magnitude support time Fourier transform atau STFT pada setiap frame sinyal audio yang diberi Hamming window. Nah, proses itu dilakukan dengan menerapkan FFT berdimensi 256 pada masing-masing frame, kemudian mengambil nilai magnitude spektrum frekuensi sebagai representasi energi sinyal pada domain frekuensi selanjutnya. Perhitungan STFT dilakukan untuk seluruh file audio yang telah melalui tahap framing dan windowing. Nah, setelah itu kita tahu bahwa hasilnya adalah seperti itu. Lanjut, untuk selanjutnya ini terdapat fungsi get energy pattern, di mana fungsi tersebut digunakan untuk mengklasifikasi pola distribusi energi spektral pada 3 subband, yaitu low, mid, dan high. Jika energi terbesar berada pada frekuensi rendah dan menurun ke frekuensi tinggi, maka sinyal diklasifikasikan sebagai voice pitch. Sebaliknya, maka akan diklasifikasikan sebagai unvoiced. Selanjutnya di sini terdapat ekstraksi fitur STFT, di mana kita import NAMPI SPD NP, lalu kita tahu dapat fungsi calculate subband energies, di mana fungsi tersebut berguna untuk menghitung energi spektral pada 3 subband frekuensi, yaitu low band, mid band, dan high band berdasarkan magnitude STFT setiap frame. Kita melakukan dengan menghitung ZCR tiap frame, di mana kita tahu bahwa fungsi compute underscore ZCR ini berfungsi untuk menghitung zero crossing rate atau ZCR pada setiap frame sinyal audio. Nah, ZCR dihitung berdasarkan jumlah perubahan tanda sinyal dari posisi positif ke negatif atau sebaliknya dalam satu frame, kemudian dinormalisasi terhadap panjang frame. Selanjutnya pada menghitung fitur FAD ini yang ketiga adalah klasifikasi frame. Di sini terdapat fungsi FAD underscore classify underscore journal, di mana fungsi ini berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma voice activity detection atau VAD berdasarkan pendekatan yang diadaptasi dari jurnal acuan yang kami pakai. Proses klasifikasi dilakukan dengan memanfaatkan pola rasio energi subband
energi low, energi mid, dan energi high sebagai kriteria utama untuk membedakan antara voice dan unvoiced speech. Jika pola energi tidak memenuhi kriteria tertentu atau ambiguous, maka keputusan klasifikasi dilakukan menggunakan zero crossing rate atau ZCR sebagai fitur cadangan. Yang keempat, di sini kami melakukan smoothing. Di sini terdapat fungsi smooth underscore label yang berfungsi untuk merapikan hasil VAD supaya tidak terlalu patah-patah. Kalau ada suara yang muncul sangat singkat, misalnya cuma 1 atau 2 frame, maka dianggap noise dan diubah jadi unvoiced. Sebaliknya, kalau ada yang hening atau yang terlalu pendek di tengah suara, maka akan digabung kembali ke suara di sekitarnya. Dengan smoothing ini, hasil deteksi suara akan lebih stabil dan lebih mirip dengan pola bicara manusia. Selanjutnya, ini adalah visualisasi dari spektrogram. Lalu selanjutnya energi versus threshold. Lalu selanjutnya adalah visualisasi ZCR versus threshold. Dan untuk yang terakhir adalah kami juga menampilkan visualisasi raw VAD versus smoothed VAD. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai kode project. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.